Bales tuh, Allah bales. Bisa jadi kita sedekah 1000, tapi kemudian kita naik sepeda jatuh. Ustaz, saya udah sedekah, tapi kok tetap jatuh juga sih? Ya sedekahnya 1000. Bisa jadi kalau nggak sedekah 1000 tuh lukanya lebih berat dibandingkan waktu sedekah 1000 kemudian jatuh. Tetap sih luka, tetap diserempet motor. Tapi bisa jadi kalau paginya kita nggak sedekah, bisa jadi kejadiannya lebih fatal daripada itu. Tapi kita nggak ngerti. Allah tetap ngasih, Allah tetap balas. Ikhlas nggak ikhlas kita tetap balas. Maka doanya Allah mau paksain. Kita nggak pernah ngerasain mendapatkan sesuatu yang besar. Orang kita sedekahnya juga kecil-kecil. Coba aja sedekah yang gede. Hari ini harus sedekah gede. Biar apa? Allah ngasihnya maklum. Mak pedumul lah. Jadi lawak. Ya kira-kira gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan termotivasi. Kita insya Allah gak ada yang rugi. Ya Allah udah terlanjur nih motor saya sedekahin. Sekarang saya harus jalan kaki deh. Insya Allah Allah akan balas jauh lebih besar daripada itu. Ya, ikhlas gak ikhlas Allah akan balas. Ingat insya Allah. Bagaimana kita terus mempunyai semangat hidup walaupun dengan masalah? Maka ada 4 tadi. Di saat kita ada di atas seperti apa? Kita ada di bawah, kita harus apa? Di kanan kita apa? Di kiri kita apa? Kita sebenarnya ya kita sedih juga kalau itu bisa jadi saya yang mengalami. Tapi kan ini kan tugasnya teman-teman kita saling mengingatkan ya. Ada dai-dai di sini, ada dai-daiyah, ada teman-teman IMAS yang kemudian menggelar pengajian dan dengan cara-cara seperti ini juga akan memotivasi untuk bisa hidup lebih baik, mau menerima apa yang menjadi ujian Allah kepada kita. Kan kalau kita kan merasa sedih, gimana sih Allah, saya lagi senang-senangnya sama anak saya kok diambil. Ya kan itu kan ala kita, pemikiran kita kan begitu ya. Kita lagi seneng-senengnya, lagi lucu-lucunya, ya Allah kenapa engkau panggil? Secara sepertinya kita nggak ikhlas, padahal Allah punya rencana lain dan Allah ngangkat beliau lebih pagi, lebih dini ke sana untuk dipersiapkan untuk kita. Kita punya tabungan di akhirat, kita punya anak yang belum punya dosa, yang kemudian bisa nanti menjadi penyelamat kita di akhirat. Kan Allah kita sedih karena ketinggalan, tapi Allah, pemikiran Allah, konsepnya Allah justru lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Maka di saat coba kita baca ceritanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dari gagah, ganteng, kaya, keluarganya baik, kemudian diuji oleh Allah SWT dengan apa? Dengan penyakit. Nggak ada apa-apa, dikasih penyakit. Apakah Nabi Ayub dosa karena melakukan kesalahan? Enggak juga, tapi sedang Allah uji. Dengan apa? Penyakit, sampai jijik istrinya kemudian ninggalin, anaknya ninggalin, hartanya habis. Tapi beliau justru ingat, sudah sekian lama Engkau ya Allah memberikan aku kenikmatan berupa keluarga, berupa harta. Masa sih dengan penyakit seperti ini kemudian aku ngeluh? Makomnya memang luar biasa. Tapi inilah yang kemudian Nabi Ayub ya diuji oleh Allah, diuji dengan kesulitan, diuji dengan penyakit. Nah, Nabi Sulaiman ini beda, diuji dengan kekayaan, dikasih kekayaan yang luar biasa banyaknya, menjadi orang yang paling kaya. Nabi kaya, soleh, siapa yang gak mau? Masya Allah. Bahkan bukan hanya kekayaan, bisa ngomong sama angin, bisa ngomong sama semut, bisa ngomong sama binatang yang lain. Kalau kemudian jadi lupa, ini kalau kita bisa jadi, kalau kita yang dianugerahi seperti itu, bisa jadi kita lupa diri. Luar biasa, punya luar biasa, kemudian jadi orang sombong. Tapi Nabi Sulaiman, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau tanpa izinmu ya Allah, saya nggak bakalan punya kekuatan seperti ini. Kalau tanpa ridhomu, izinmu ya Allah, engkau nggak bakalan ngasih aku rizki seperti ini. Kalau engkau nggak izinkan aku ya Allah, nggak bakalan bisa ngomong sama angin, suruh ke barat-barat, ke timur-timur, ke depan-depan, ke belakang-belakang tuh angin. Masya Allah. Tapi karena Nabi Sulaiman ingat bahwa semua kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, justru dengan kekayaan, dengan kepandaian, dengan ilmu-ilmu yang lain,
beliau kemudian semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ini saya bacakan lagi di 274, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Berarti Allah bolehin mau siang, mau malam, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, boleh. Ya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi kalau kita bersedekah, maka Allah akan memberikan ketenangan pada hati kita, pada diri kita. Ya, apakah mau sembunyi-sembunyi? Kalau bisa jadi gini, saya tadi cerita, kalau itu membuat diri saya menjadi sombong, menjadi riya, menjadi gaya, menjadi pamer, maka Allah akan menghapus pahala sedekah. Tapi kalau kemudian saya bercerita semuanya pada sedekah mobil, misalnya, berapa pahala saya yang Allah berikan kepada saya? Insya Allah. Ini tergantung, niat memang ada di hati. Dan yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Maka kita harus berikhtiar menjaga niat. Tentu saja kita tidak langsung ikhlas. Tentu saja. Makanya harus belajar ikhlas. Ya, kalau kita sekarang mau sedekah banyak gak ikhlas, ya udah kita sedekah aja banyak walaupun belum ikhlas. Tapi kemudian di saat kemudian kita terbiasa dan Allah sudah menghadirkan rizki-rizki yang lain, maka kita sudah akan terbiasa menjadi ikhlas. Kan kita nggak bisa waktu pas kita kecil dulu ditenteng bapak ibu kita menuju ke musola, diajak sholat, apakah dulu kita mau? Kita kadang-kadang ngeyel, nggak mau apa, males. Namanya juga anak kecil ditenteng, biar apa? Biar nanti biasa sholat. Ya. Suruh puasa, Masya Allah anak kecil suruh puasa, tega banget bapak. Bisa jadi kita diomongin kayak gitu sama anak-anak kita. Tapi kita memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, walaupun hari itu belum ikhlas, tapi belajar ikhlas, biar apa? Biar biasa sholat, biar biasa puasa. Nanti kalau sudah waktunya, kalau beda, waktu kita masih kecil diajak sholat, sampai atau pilihannya sudah balik baru diajarin sholat, kira-kira gimana? Berat Pak Bu. Ya, di saat anak kita sudah balik, sudah wajib sholat, baru kita ajak sholat karena nggak biasa, jadi berat urusannya. Tapi di saat mulai dari kecil, dari bayi juga udah kita bacain doa, kita ajak sholat duha, kita tenteng ke masjid, udah kecil, udah bisa jalan, kita tenteng ke masjid, belum bisa jalan kita gendong. Masya Allah, auranya itu akan menjadikan anak kita nanti di saat sudah balik, sudah tidak berat lagi untuk sholat. Kira-kira gitu ya. Suatu ketika kita akan mendapatkan makom di situ, tapi di saat kita belum terbiasa sedekah banyak, ya, atau kita ringan tangan banget bantu orang ringan tangan, gak usah hitung-hitungan secara hitung-hitungan, ya ini kan duit ini, kenapa harus kita itu? Nah, kalau kemudian niatnya seperti itu, Allah pun akan mengangkat derajat kita dengan cara yang luar biasa, ya. Jadi jangan khawatir, Allah memang maha tahu. Tapi kalau kita kemudian juga, ya Allah saya pengen mobil. Nah kita nih lagi belanja nih sama ibu kita di supermarket. Kita pengen susu. Ya anaknya ini nggak ngomong, kan ibu tahu dong, masa sih nggak tahu anaknya pengen susu? Kan nggak kayak gitu. Tapi nggak ngomong nih anak nih, pengen susu. Tapi nggak ngomong sama mamanya. Ya kan tinggal ngomong aja, "Mah pengen susu." Oh ya dibeliin susu. Nah dia ikut aja. Mama nggak ngerti-ngerti. Kan saya pengen susu, mama nggak ngerti-ngerti sih. Dari tadi sudah muter-muter, nggak dibeliin susu juga. Lah nggak ngomong. Bisa jadi kayak begitu. Nggak ada salahnya kita nggak ngomong, kemudian kita berharap. Tapi kita dalam hati juga udah bicara sama Allah. Ya Allah saya punya masalah keluarga. Ya Allah saya punya masalah tentang jodoh. Ya Allah saya punya masalah tentang hutang. Ya Allah saya punya masalah yang lain-lain. Semoga Engkau mudahkan, semoga Engkau selesaikan permasalahan saya. Nah, ada satu strategi, cara cerdas untuk menyelesaikan masalah. Ada cara cerdas di saat kita pengen berangkat haji dan umroh, selain dengan cara-cara yang tadi Ustaz.
dengan cara yang sedekah dan segala macam. Tolong doakan orang lain yang sedang susah biar